Setelah mengungkap petunjuk awal pembunuhan Adipati Harkun, Ahanbat kini menghadapi tantangan baru. Panglima Gobek Tarkhan menyerahkan peta rinci, jalur perdagangan resmi dan rute rahasia, membuka peluang menelusuri jaringan racun yang melintasi gurun luas. Menyamar sebagai pedagang, Ahanbat bergabung dengan kafilah, mengamati setiap gerak, kata, dan simbol rahasia yang terukir pada liontin, gurun yang panas dan sunyi, menjadi saksi bisu kecermatan dan keberaniannya. Saat beberapa korban baru ditemukan puas dengan gejala sama, Ahanbat menyadari konspirasi ini lebih luas daripada dugaan awal. Jalur gurun hanyalah bagian dari jaringan kriminal lintas wilayah yang berbahaya. Panglima Gobek Tarkhan menyerahkan peta rinci kepada Ahanbat, menunjukkan jalur perdagangan resmi dan potensi rute rahasia yang digunakan pedagang ilegal. Ia menjelaskan titik rawan penyelundupan dan konflik, memberi wawasan strategis tentang bahaya tersembunyi di gurun agar Ahanbat bisa menelusuri jejak racun dan konspirasi dengan cermat. Salam Panglima Gobek, aku ingin konsultasi denganmu masalah kondisi gurun barat. Aku mendengar laporanmu, mari kita periksa peta ini. Namun ingin menunjukkan sesuatu terlebih dahulu. Baiklah, tunjukkan. Aku mendapatkan liontin koin berukir mata ini, apakah Anda punya informasi? Sepertinya aku pernah melihat simbol itu. Sepertinya simbol itu pernah aku lihat di pelana karavan onta. Aku ingat. Beberapa hari lalu ada karavan dengan simbol ini masuk kota benteng ini. Kemungkinan mereka besok pagi akan berangkat lagi meninggalkan kota. Apakah kau sudah tahu jalur ke kota barat? Ada 2 kota di barat, yang di utara dan di selatan. Kau jangan salah masuk. Jalur ke kota barat ada 3 jalur. Yang di tengah ini jalur resmi, yang tidak resmi memutar di utara dan selatan. Jika melalui jalur resmi ada pos pemeriksaan atau peristirahatan setiap 80-100 km. Jika melalui jalur tidak resmi harus memiliki persediaan minum dan makan yang lebih banyak karena tidak ada tempat untuk istirahat. Kota wilayah barat jaraknya mencapai 500 km. Jika berjalan maka setiap pos dicapai setiap 5-7 hari. Itu jika kau berjalan bersama karavan, karena biasanya mereka berjalan 8-12 jam per hari. Jadi bisa sampai hampir sebulan baru mencapai kota barat. Sebulan itu waktu yang sangat lama, memang, tapi jalannya sangat sulit. Jadi persiapkanlah bekalmu. Baiklah, Panglima Gobek, aku akan mempersiapkan diri, aku akan berangkat bersama karavan dengan simbol mata itu. Terima kasih, Panglima Gobek. Berhati-hatilah. Ahanbat menyamar sebagai pedagang, bergabung dengan kafilah gurun untuk mengamati jalur dagang dari dekat. Liontin yang ditemukan sebelumnya menunjukkan simbol sama dengan penanda karavan tertentu. Ia menyadari ini petunjuk penting, bertekad mengikuti karavan untuk menyingkap jalur ilegal dan jaringan yang menyebarkan racun. Ahanbat pun berangkat bersama kafilah dengan menyewa onta. Ahanbat menyamar sebagai pedagang. Ahanbat tidak pernah melepas perhatiannya kepada onta berpelana gambar mata yang berjalan di belakang onta yang ditungganginya. Tujuannya akan mengikuti onta berpelana gambar mata yang berjalan di belakang onta yang ditungganginya, kemana onta itu akan pergi. Dia akan menyelidiki jalur yang diambil onta itu. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan di gurun? Belum, Tuan. Aku sudah 30 tahun melakukan perjalanan gurun sampai 2000 km dari ujung timur sampai ujung barat. Luar biasa. Rencananya tahun depan aku ingin pensiun, sudah makin tua, fisik sudah melemah. Aku kagum kepadamu, Tuan. Aku ingin bertanya sesuatu, Tuan. Silakan tanyakan. Apakah kau mengetahui jalur tidak resmi? Ya, aku tahu, aku pernah melewatinya, medannya sangat berat dan harus memiliki perbekalan selama sebulan. Kita akan istirahat dan bermalam di depan sana. Kita berhenti di sini untuk istirahat. Baik, aku akan siapkan peralatannya. Ahanbat tertidur pulas di bawah pohon. Dia tampak sangat kelelahan.
Apa? Apa yang barusan terjadi di sini? Saat istirahat, Ahanbat menjauh untuk mengamati gurun. Kembali ke kafilah, ia dikejutkan pemandangan beberapa pedagang tergeletak mati, tubuh membiru, lidah menghitam. Gejala persis seperti Adipati, ia menyadari racun telah digunakan lagi, menandakan jaringan ini berani bertindak. Terang-terangan dan uji coba berlanjut di jalur gurun. Siapa yang tega berbuat ini? Ahanbat merenung racun digunakan bertahap, menandakan perhitungan matang dan uji coba sebelum target politik utama disasar. Pesan terselubung dari pembunuh jelas. Peringatan untuk menjauh, namun Ahanbat tetap tenang. Menahan rasa takut, justru termotivasi menelusuri jejak mereka. Demi menghentikan konspirasi yang lebih besar. Ahanbat mendekati teman sekarat yang hanya sempat berbisik simbol mata pengintai. Sambil menunjuk simbol karavan tertentu. Sumber informasi tua sebelum menjelaskan lebih jauh, menegaskan pengawasan ketat. Petunjuk itu menunjukkan karavan mencurigakan, telah memisahkan diri dari rombongan utama, melintasi jalur rahasia yang sulit dilacak. Tuan, apa yang terjadi? Tuan, apa yang terjadi? Simbol mata pengintai. Ahanbat mengikuti sebuah jejak jalan onta. Dia hendak melacak kepergian onta berpelana simbol mata. Hanya Ahanbat yang tersisa hidup, ia menelusuri jejak samar karavan yang menghilang di padang gurun luas. Tiba-tiba, 3 pembunuh muncul menyerangnya. Dengan ketenangan dan ketangkasan, Ahanbat menghadapi serangan bertubi-tubi, menundukkan mereka satu persatu, menyingkap bukti tersembunyi di tubuh salah satu korban. Akhirnya selesai. Di tubuh pemimpin pembunuh, Ahanbat menemukan segel dagang. Bertanda pelabuhan laut, bukti kuat koneksi jalur gurun dengan rute laut. Segel itu menunjukkan pedagang atau karavan tertentu terlibat, menandai rantai distribusi racun semakin luas. Petunjuk ini mengarahkan Ahanbat pada jaringan lintas wilayah yang lebih kompleks dan berbahaya. Apa ini? Apakah ini segel perdagangan laut? Aku harus segera pergi dari sini. Ahanbat menyusuri gurun sendirian, merenungi pola karavan dan racun. Ia menyadari jalur gurun hanyalah bagian dari jaringan yang terhubung ke jalur laut, memperluas skala konspirasi. Meski kasus gurun terungkap, dalang utama tetap tersembunyi, menuntut strategi lebih cermat untuk menyingkap seluruh jaringan kriminal. Ahanbat pun menyusuri gurun sendirian, menuju kota gurun. Akhirnya, benteng kota gurun. Ahanbat tiba di kota gurun namun tak terburu-buru. Ia menyelidiki kondisi kota, mencermati lalu lintas, gudang, dan aktivitas penduduk. Mengunjungi pos keamanan, ia menanyakan secara hati-hati tanpa menyinggung, memetakan pola pengawasan lokal, mencari titik rawan jalur ilegal, sambil tetap menyamarkan identitas sebagai penyelidik. Rutaman apa menanda? Saya khawatir tentang keamanan perjalanan. Marhaban ahlan wa sahlan. Mada yumkinuni an usaidak? Ternyata penjaganya baik dan ramah. Terima kasih, selamat datang.
Saya mau tanya informasi tentang jalur-jalur lain di gurun ini dan tentang keamanannya. Baik, saya paham. Mari kita bicara. Terima kasih sudah menonton kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.